Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya kami kelompok 10 akan menjelaskan materi salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Berkah Amelia sebagai moderator dan rekan saya. Kami akan menjelaskan tentang sertifikasi guru dan problematikanya. Pada rekan saya, doa bila dipersilakan. Sertifikasi guru dan problematikanya terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama ada tujuan dan konten. Bab kedua ada isi. Dan bab ketiga ada kesimpulan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sertifikasi guru dan problematikanya, untuk mengetahui hal yang khusus harus dimiliki, dan mengetahui pengaruh sertifikasi guru, konsep dan prosedur sertifikasi guru, problematika sertifikasi guru, pola portofolio, PLPG dan PPG, serta solusi mengatasi problematika sertifikasi guru. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sebab guru dan dosen berhak mendapatkan sertifikasi. Bukti formal guru sebagai tenaga profesional yaitu dengan mendapatkan sertifikasi guru. Dengan mendapatkan sertifikasi guru ini, guru harus memenuhi syarat dan tanda lulus. Maka dari itu, mereka dinyatakan sebagai tenaga profesional dengan pengakuan bukti yang formal. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik merupakan tenaga yang profesional. Maka dari itu, mereka berhak dan layak untuk mendapatkan penghargaan. Tujuannya yaitu meningkatkan kompetensi, kualitas, dan kesejahteraan guru. Maksudnya yaitu meningkatkan kompetensi pedagodik, kualitas yang luar biasa, dan melalui pengakuan profesional. Mari kita lanjut ke problematika sertifikasi guru, bahwa menjadi guru tidaklah sederhana. Ini merupakan suatu hal yang sulit, bahkan rumit, dampak signifikan dalam mutu pendidikan. Karena apa? Karena terlalu banyak permasalahan, mulai dari bergesernya kesejahteraan, administratif yang terlalu tinggi, serta sertifikasi yang belum efektif pada sebelumnya. Banyak guru yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Apa sih faktornya? Faktornya bisa jadi dalam mutu mengajar seperti itu-itu saja, atau beban kerjanya terlalu berat. Bisa jadi dalam lingkungan kerja kurang menyenangkan. Hal ini bisa disebut dengan faktor internal. Perlu perbaikan sistem dan motivasi. Apa sih yang dimaksudnya? Sistem yaitu dalam prosedur, cara kerja, atau cara mengaturnya itu kurang baik. Maka dari itu, cara mengatur, cara memanagenya harus diperbaiki. Serta dari motivasi yaitu kurang dorongan, kurang semangat, atau kurang dihargai. Kita lanjut ke pola portofolio. Apa sih pola portofolio? Pola portofolio yaitu pengumpulan suatu aset atau suatu karya, bisa jadi suatu dokumen. Nah, mari kita simak apa saja sih poinnya. Guru di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam menyusun pola portofolio. Karena apa sih? Nah, itu karena aksesnya yang terbatas, minimnya daya, serta keterbatasan dalam teknologi yang sulit masuk ke daerah terpencil.
ketiga, mereka sangat sulit untuk menyusun pola portofolio. Rendahnya meneliti dan menulis ini merujuk pada kelemahan dalam mendokumentasikan. Pada akhirnya, penilaian menurun secara autentik dalam pola portofolio. Padahal, budaya menulis serta budaya meneliti ini sangat penting dan sangat diperlukan. Kenapa sertifikasi portofolio sering menghasilkan kualitas yang rendah? Karena prosesnya lebih menekankan dokumen daripada nyatanya guru mengajar. Kita lanjut dengan problematika pola PLPG. Pola PLPG sering dianggap mengganggu pembelajaran. Karena apa sih? Nah, karena banyak guru yang lebih mementingkan pemenuhan persyaratan sertifikasi dibandingkan dengan mementingkan pembelajaran. Guru lebih fokus pada administrasi dibandingkan dengan peningkatan mutu. Penyebabnya administrasi yang begitu berat, sehingga pemerintah mengupayakan untuk administrasi bisa lebih sederhana melalui kebijakan. Banyak guru yang gagap dalam teknologi terkait dengan ujian kompetensi. Mereka kurang mengupdate dalam pengetahuan dan wawasan dalam tugasnya sendiri. Padahal, ilmu pengetahuan teknologi saat ini telah menyebar secara menyeluruh. Maka akhirnya, hal ini akan menurunkan nilai kualitas sebagai guru profesional. Kualitas pendidik belum meningkat dengan signifikan. Faktornya yaitu kesejahteraan guru yang merendah, kurikulum yang sering berubah, dan kurang relevan. Kita lanjut ke problematika pola PPG, yaitu pendidikan profesi guru yang dilaksanakan setelah jenjang sarjana oleh para guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Dalam pola PPG ini terdapat 3 permasalahan, yaitu masalah teknis, administratif, dan implementatif. Masalah teknis yaitu kurangnya penyertaraan akses, kurangnya penyesuaian, dan kurangnya perbaikan sistem. Masalah administratif yaitu ketidaksesuaian data antar berbagai sistem. Sedangkan implementatif yaitu pembelajaran, pelaksanaan, atau praktik yang dilaksanakan secara efektif di lapangan oleh pendidikan profesi guru. Perlu pemerataan akses dan penyesuaian kurikulum. Hal ini sangat penting untuk mencakup keadilan sosial serta pengembangan individu. Tujuan mencetak guru profesional dan berkompetensi yaitu untuk mewujudkan guru yang berprofesional serta berkompetensi dalam kualitas yang maju. Solusi problematika sertifikasi guru. Dorong guru untuk melanjutkan sarjana 1 untuk pendidikan. LPTK harus berperan dalam meningkatkan kompetensi. Banyak guru yang berkompetensi rendah. Maka dari itu, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK merupakan suatu tempat untuk mendorong guru menjadi lebih berkompetensi. Buat laporan kinerja guru yang transparan. Nah, di sini kinerja guru belum terlihat secara jelas. Maka dari itu, solusinya teknologi informasi yang akan mempermudahkan bahwa informasinya akan terlihat secara detail dan secara mudah. Mengapa banyak guru yang gagal dalam teknologi? Karena ini, fasilitas yang kurang sehingga kurang kemajuan. Solusinya, pemerintahlah yang harus menyediakan fasilitas seperti komputer ataupun laptop, sehingga guru tidak mewajibkan atau harus membeli laptop ataupun komputer. Dan itu harus disediakan pada suatu tempat untuk mengetahui teknologi, sehingga fasilitas teknologi sangat diperlukan. Pemerataan distribusi guru dan pendataan akurat. Pada pendataan di sini terlalu banyak kelompok, sehingga guru banyak yang tidak akurat. Solusinya, sekolah harus melaporkan data guru sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan kenyataannya. Kesimpulan dari teman saya, Rika Amelia, bahwa pelatihan sertifikasi guru merupakan suatu hal yang penting karena
untuk menjadikan guru yang profesional dan mampu beradaptasi dengan era digital. Kesimpulan dari saya, Doa Syansabila, profesi guru menghadapi tantangan kompetensi, motivasi, dan pemerataan, serta diperlukannya profesionalisme yang berkelanjutan. Jadi, Kesimpulannya, profesi guru adalah pekerjaan mulia yang berperan penting untuk mencerdaskan anak bangsa. Sehingga guru harus memiliki kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Bahkan tantangannya yaitu sarana yang amat rendah, administratif yang tinggi, sehingga ini menjadi hal yang sulit. Peningkatan guru perlu motivasi dari pemerintah. kami dari keluarga kecil Bu. Saya kami. Dan Doa Syansabila, terima kasih.